Karena aku punya pengalaman buruk. Aku tuh sampai nangis-nangis karena capek banget. Itu tuh angus. Hai Diary, kembali lagi dengan kami. Ya, aku Mike. Aku Della. Aku Baby Eva. Yeay. Hai Diary. Welcome back to our YouTube channel. Balik lagi sama aku Mike. Dengan aku Della. Hari ini kita mau bahas tentang apa? Persiapan merit. Ya, jadi 2 tahun yang lalu ya, mundur ya. 2 tahun yang lalu kami merit. Jadi persiapannya itu berarti start dari awal tahun 2018. Ya. Ya. Bahkan sebelum itu juga kita sebelumnya udah siapin udah sih. ya. Tapi mungkin kalau sebelumnya itu Kayak kita masih lebih santai. lebih santai. Masih lama gitu kan. Tapi kalau udah nginjek, wah ini udah tinggal setahun nih gitu kan. Kita masih prepare gitu kan. Jadinya lebih intens. Nah, mungkin yang pertama kita mau share tentang ini aja kali ya, tentang persiapan yang paling penting itu persiapan mental. Iya. Mental sih harus siap banget ya. Sebenarnya sih aku jujur aja kalau misalnya pas waktu dibilang siap atau nggak siapnya, jujur aja nggak siap gitu loh. Maksudnya kayak pasti kalau misalnya untuk disiap-siapin ya, kalau kita mikir ya banyak banget hal-hal yang harus dipikirkan gitu loh. Tapi ya karena emang udah yakin juga. Yang penting poinnya tuh kamu yakin dulu sama orangnya. Ya. Yakin dulu sama orangnya. Kalau misalnya ada hal-hal lain yang belum siap, ya disiap-siapin. Dan harus disiapin sih emang mental itu, karena emang banyak banget kejadian-kejadian di rumah tangga setelah kita menginjak rumah tangga itu tuh banyak banget hal-hal yang kita kok begini gitu. Padahal nggak akan kalian expect saat kalian pacaran. Iya benar. Beda banget ternyata pindah berdua gitu. Yang harus ngurusin semuanya berdua gitu loh, yang ibaratnya udah nggak ada mau makan aja mesti nanya sekarang kan. Iya, udah makan mau makan apa gitu kan. Jadi mesti bener-bener ya hidupnya bukan sendiri lagi. Kalau dulu saat kita masih single mungkin mau jalan semuanya kemana tinggal jalan. Iya, semuanya juga udah disediain di rumah, token listrik dibayarin. Oh iya, bayar PAM. Kalian yang belum nikah, kalian yang belum nikah, mungkin kalian beberapa masih belum ngerasain ya bayar uang keamanan. Apa IPL banyak bayar, banget ya pokoknya hal-hal yang kayak aduh buset deh, ternyata banyak banget ya yang harus dipikirkan gitu loh. Makanya emang benar-benar harus mental yang dikuatin gitu loh untuk kita bisa menginjak suatu rumah tangga. Ya, dan kita tahunan juga gitu loh untuk nyiapin mental kita gitu loh, bener-bener kayak 3 tahun babak belur gitu loh lah gitu, bener-bener parah. Dan akhirnya kita berdua udah mantap, ya udah kita memutuskan untuk nikah. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang masih belum siap, tapi orang-orang yang udah nikah pasti ngomong gini, kalau lu nunggu siap, kapan siap gitu. Gitu. Orang sampai umur 40 tahun kadang-kadang saya bilang belum siap, belum ready, belum ada ini, belum ada itu. Tapi ya kita mau belajar untuk percayalah langkah kita, ya kita maju aja dulu, pasti ntar ada keajaiban kok yang akan mujizat di depannya gitu. Betul sekali. Nah, terus apa yang kedua? Yang kedua, masalah budget. Nah, masalah budget ini tuh pasti otomatis kita harus mikirin ya. Dulu itu tuh aku tuh selalu berpikir, aku tuh harus yang kayak di depan ngeliat mana budgetnya berapa bla 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 bla. Dan emang sananya kita udah punya takarannya lah ya, butuh budget berapa ya waktu itu. Ya, dia tuh tipenya pengen duitnya mesti dari depan dulu. Duitnya udah ada, baru kita bisa ke vendor apa segala macam gitu kan. Nah, kalau aku tipenya ya yakin aja, ntar juga pasti ada gitu. Tenang aja pasti ada. Tapi tetap kita batasin, maksudnya kita tahu nih kemampuan kita kira-kira bisa nyentuhnya ke angka berapa sampai pada due date-nya untuk bayar gitu kan. Ya udah, disitulah kita patokannya, jangan dilebihin juga, kalau nggak nanti malah pusing kan. Nah, kayak kasus kita ini, jadi karena kita banyak banget upgrade, mulai dari dekorasi. Jadi dekorasinya sebenarnya kita dikasih dari gedung, cuman karena gedungnya kurang bagus menurut Della kurang bagus. Otomatis jadinya aku ngambil di luar, dan itu harus bayar lagi full.
dan uang yang dari gedung itu tuh benar-benar angus untuk dekorasi kayak gitu. Terus dari itu Dan kayak paketnya nggak bisa dikurangin loh harganya. Iya. Dan juga ada juga yang kayak misalkan baju juga kan kayak misalkan dari sana dapat tapi nggak bagus. Jadi baju juga otomatis kita aku ambil harus lagi. di luar. Kayak gitu loh. Nah, kenapa aku nggak ngambil? Kenapa aku milih tempat itu jadinya? Kenapa ngambil yang tempat lain? Karena kita tuh terlalu santai untuk ngurusin segala sesuatunya. Dan waktu itu kita tuh nyari semua tempat itu tuh udah penuh di Tangerang ya, karena kan kita tinggal di Tangerang. Dan waktu itu ada dapat satu tempat. Udah DP, kita tuh DP. Kita tuh bisa dapat tempat itu, nggak perlu yang kayak harus. Jadi tuh kita bisa tempat doang sewa gitu, tempatnya doang, tapi semuanya tuh kita bisa ngambil dari luar. Karena kan berpikir mama aku tuh catering gitu loh, jadinya aku bisa aja minta mama aku yang suruh timnya untuk masak di nikahan aku, otomatis kan budgetnya lebih irit gitu loh. Saudara dia kan bridal, cucu bridal kalau ada yang tahu. Nah otomatis kan pasti dikasih diskon bla bla bla. Pokoknya banyak banget pertimbangan gitu loh. Akhirnya kita nyari yang bisa sewa tempatnya doang tanpa dicas yang lain-lainnya. Ternyata kita dapet nggak lama ternyata setelah itu tanggal kita merit ternyata bertepatan sama acara besarnya ya dari lembaga itu gitu. Jadi otomatis nggak bisa dan akhirnya uang kita di refund 100%. Ya. Akhirnya udah dong nggak mau. Ya itu kelabakan karena waktunya udah deket, kita mesti cari tempat. Cari lagi. Iya. Dan waktu itu kita udah cari beberapa tempat karena ada beberapa tempat yang emang sebenarnya budgetnya kita nggak cukup juga, ya. Jadi otomatis kita cari budget yang kita cukup gitu. Nah karena waktu itu kita meritnya Desember juga, takutnya kan hujan. Tadinya tuh pikirnya pengen outdoor tapi nggak berani karena aku punya pengalaman buruk dengan outdoor gitu loh. Jadi aku nggak mau lagi outdoor. Akhirnya ya udah deh kita pakai tempat itu dengan kondisi emang tempatnya murah. Dibilang murah sih nggak murah banget tapi oke lah gitu loh, kita masih bisa bayar gitu loh. Dan juga itu doang yang kosong. Jadi nggak otomatis nggak ada opsi. Jadi otomatis ya udah kita pilih gedung itu. Akhirnya kompensasinya karena gedungnya di sana, kita di balik kota ya waktu itu ya. Karena gedungnya di sana, jadi ada budget lebih untuk kita dekor saat itu pikirnya. Terus kayak gitu otomatis akhirnya dekornya jor-joran lah. Iya, terus kayak gitu makan juga harus dari sana ngambil, nggak bisa kita ambil dari luar. Kalau kita ambil dari luar harus kena charge lagi per piringnya, kayak gitu loh. Banyak banget hal-hal kayak oh gitu ya udah deh mau nggak mau gitu loh. Kita juga nambah di sana, nambah pondokannya, nambah macam-macam lah di sana. Pondokan aja kita nambah sampai 5 pondokan dan kita cuma boleh ngambil 2 pondokan dari luar. Itu pun juga udah nego karena kita ngambil tempat yang lumayan besar. Kita ambil tempat terbesarnya di situ. Di situ. Jadi kita masih dikasih maksimal 2 pondokan doang. Nah setelah itu akhirnya budgetnya besar dan aku tuh pengen kayak istilahnya kan merit cuma setahun sekali. Are you sure about that? Enggak. Maksudnya seumur hidup sekali. Jadinya aku pengen tuh semuanya tuh kayak di fairy tale gitu. Ternyata nggak bisa. Akhirnya ya udah. Sebenarnya sih udah terwujud, cuman ada beberapa hal yang aku ngerasa itu gagal banget guys. Ya jadi ada beberapa pengalaman kita yang jangan langsung percaya dari gambar gitu kan. Nanti kita akan tampilin sih gimana seharusnya dekorasi pelaminan kita dan ini yang realnya terjadi saat hari H ternyata hasilnya seperti apa gitu. Dan nanti mungkin budgetnya tuh kelihatan gitu loh, itu harusnya nggak segitu. Iya parah banget. Aku tuh bayar dekorasi tuh aku sampai mohon-mohon sama suami, kamu yakin harganya mahal gitu, kamu mau? Aku bilang iya aku mau, soalnya kan emang ini kan untuk terakhir kalinya juga gitu loh, untuk aku pesta besar di waktu meritan kita gitu loh. Dan akhirnya kita tuh habisin tuh kayak 50 jutaan lebih gitu loh guys. Terus dari cuma buat dekornya dan itu tuh bahkan dekor dari gedung yang kita udah sewa pun itu tuh angus gara-gara
nggak bisa kalau misalnya lo mau ngambil, dan bahkan kita bayar lagi untuk ngambil dekor dari luar, kayak kita harus bayar 1 Kita juta. bayar charge Iya. untuk ngambil dekor dari luar, Dan juga uang dekornya habis, hangus, dan kita harus bayar ke dekor dekor tersebut, vendor tersebut gitu. Ya, gitu. Senilai 50 lebih ya. Iya 50 lebih pokoknya. Ini tuh kayak, dan aku tuh berpikir ya udah nggak apa-apa, yang penting nikahan aku itu tuh bisa sempurna gitu loh. Dan aku tuh kayak udah pamer-pamer kayak ih bagus banget pasti nih gini ntar deh pasti penasaran deh meretan kita kayak gimana. Buat dia nggak apa-apa, buat aku itu apa-apa. Iya, jadi tuh kayak bener-bener aku tuh agak kecewa dengan dekorasinya, padahal waktu kita sanggitan itu tuh bagus banget. Karena aku juga ngeliatin kan, jadi kayak ada yang kurang aku lihat. Salahnya itu adalah 1 hari 2 hari kayaknya 2 hari sebelum merit kan kita ada ketemu lagi meeting terakhir gladi resik juga. Nah tiba-tiba pihak dari yang aku ketemu dari awal ya, sama orang yang aku pertama kali ketemu sama vendor dekorasinya itu Dioper, serahin ke orang lain. serahin ke orang lain yang aku juga baru kenal di hari itu juga. Dan aku berpikir oke, anaknya lebih muda gitu loh, jadi aku percayalah segala macamnya sama dia gitu. Dan waktu itu tuh kayak aku tuh emang gak percayaan gitu kan, terus gitu kayak suami sama WO bilang iya kamu percaya aja sama aku bla 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 bla. Ternyata emang aku tuh kayak Sama vendornya maksudnya. iya, tapi maksudnya harus Kan kita percaya udah sama bayar, semuanya gitu kita kan. udah bayar ya, kita ya percayain lah, masa kita juga ikutan waktu ngedekor gitu kan. Iya, tapi tuh aku Maksudnya kayak gitu. waktu itu tuh kayak ngerasa aduh yakin bisa gitu loh. Tapi ternyata emang saatnya aku nggak take care of that things. Ya tapi aku yakin Akhirnya sih saat kalau kamu di sana pun kita nggak bisa apa-apa, maksudnya. Tapi Ya masa at kita least minta aku rubah bisa, gitu. enggak, at least kan aku bisa ngeliat kok begini bisa diubah nggak gitu loh maksud aku. Tapi ya ternyata kan waktu itu emang kita banyak banget hal-hal yang kecil-kecilnya yang kita belum ngurusin, jadi otomatis saat itu pun kita sibuk banget. Dan yaudah aku berpikir untuk percayain aja semuanya ke mereka gitu. Dan waktu itu tuh ada temen aku juga yang nyumbang tarian gitu loh, dan dia tuh udah datang 2 atau 3 jam sebelum waktu dekorasinya waktu kita meritnya, di jam meritnya. Nah pas aku pernah cerita juga di Insta story aku, tiba-tiba teman aku tuh ngebales katanya, iya aku pikir juga waktu itu acara dekornya emang cuma segitu doang, kayak ngerasanya tuh emang jelek banget gitu loh. Dan aku bilang iya makanya aduh sebel banget, karena tuh pas waktu hari H itu tuh aku baru make up segala macam, di retouch, dan aku udah datang happy gitu, nginjek gedungnya, Melihat pelaminannya itu langsung kayak drop banget, gila jelek banget. Terus aku kayak ngebalikin mood aku, kata suami ya udahlah mau diapain, toh kamu marah-marah kamu ini juga kan nggak mungkin bisa, orang bentar lagi kok udah acaranya, ya udahlah terima aja gitu itu loh. paling tinggal kurang setengah jam. Iya, dan salahnya waktu itu tuh aku nggak langsung ngomong ke dekorasinya kalau aku nggak puas, karena aku udah kesel gitu ya, jadi kayak udah gitu loh. Jadi tuh bener-bener kayak harusnya kalau mungkin saat itu aku ngomong sama dekorasinya itu tuh pasti mungkin bisa Ya minimal refund lah ya. ada refund sedikit gitu loh. Tapi kan kalau misalnya sekarang aku ngomong Kayaknya juga nggak juga ada gunanya juga gitu. Cuman aku mau sharing aja ke kalian supaya kalian tuh bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kita gitu. Dan emang mungkin aku nggak bisa nyalahin juga karena ceilingnya yang pendek, tapi kan setidaknya sebagai tim dekorasi harusnya tahu gitu loh kondisinya, karena waktu itu kan kita juga udah ngeliat tempatnya seperti apa Bareng loh, terus gitu kita loh. udah make sure dulu ini bisa dibikin kayak Iya, gini, dan bisa katanya pasti bisa bisa. gitu loh. Terus dari itu kalau misalnya seandainya emang nggak bisa, harusnya dikasih opsi lain gitu loh, supaya kita juga kan ngerasa oh iya emang bener ceilingnya pendek gitu. Tapi nggak ada ngomongan kayak gitu, dan ternyata Nggak ada. emang bener-bener jelek banget. Yang Sampai aku ngerasa, kita selesai merit pun nggak ada omongan lagi sih, maksudnya udah iya, dan hilang. dia tuh nggak ada yang bilang makasih ya udah pakai kami bla bla bla, enggak, langsung Udah hilang aja. Dan aku juga kayak yaudah males banget udah nggak bisa, yaudah. Yang ketiga, kita tuh mesti strict sama apa namanya, daftar tamu. Karena tuh ya sekarang kan udah canggih banget gitu ya. Jadi kan kalau misalnya di grup WA gitu kan bisa langsung kayak di grup dibelas. Nah, Itu nggak Itu kehitung kacau. loh, itu nggak kehitung orangnya apa maksudnya akan siapa aja yang datang jadi nggak atau ketahuan siapa aja, dan bahkan kita nggak expect kalau misalkan di marathon kita tuh banyak banget yang datang. jadi kita itu tempatnya bisa nampung Seribuan 1000 lebih lah. orang.
tapi itu padat banget. dan kalau kita hitung berarti itu lebih dari 1.000 orang yang datang. Padahal kan saatnya kita siapin makanan juga kita udah ngitung kan, memang dilebihin sih ya, kita siapin makanan dilebihin. Tapi ternyata ada miscalculation gitulah dari tempatnya juga sampai kita kekurangan minum. Yes, betul. Parah banget sih itu. Kekurangan minum. Padahal orangnya ngomong loh kalau misalkan seandainya minum itu tuh bisa bener-bener free flow. Iya. Jadi diisi-isi terus. Ternyata tuh kayaknya kalau aku dengar sih ya, emang karena mereka nggak pernah seramai ini dapat acaranya ya. Iya. Jadinya tuh mereka juga kelabakan gitu loh. Jadinya bener-bener tamu aku ada beberapa yang nggak dapet minum. Itu tuh kayak Aduh, sedih banget kayaknya. Kok bahkan sampai aku juga minum nggak aja makan nggak sih. dapet? Aku saat itu juga nggak makan karena semua udah habis dulu. Iya kan kita mah emang yang nikah mah nggak Enggak, tapi maksudnya kan ada beberapa yang makan loh. Masa? Pas meritan mereka. Ya Kita tapi tuh itu mungkin sebelum. kayak ada yang dikasih waktu untuk mereka makan. Si saudaraku Caca aja dia makan kok. Masa? Iya, tapi kalau kita tuh nggak dapet. Nggak tahu apa Kita sih. nggak ada waktu karena Itu benar-benar nggak ada waktu, orang kita nggak kita ada tuh berhenti, dikerubungin terus, terus. nggak berhenti. Makanya yang kayak teman-teman yang ya datang udahlah. ngelihat kan apa keadaannya kayak gimana. Kalau kalian yang waktu itu nggak dapat minum, mampir aja ke rumah, nanti kita kasih minum. Iya, kita kasih makan lagi ya. Itu sih parah banget sih. Jadi bener-bener nggak expect. Dan mungkin kita berterima kasih juga ya sama semua teman-teman, Yang udah teman-teman orang hadir. tua yang udah hadir. Acara kita tuh sampai datang dari 5 negara kayaknya. Iya, 5 negara. Dan bahkan ya di meritan aku itu tuh ada barongsai, ada tari 1000 tangan ya. Iya. Dan kocaknya lagi, aku kan pakai bajunya itu kan western style, yang dimana tuh pakai bajunya gaun. Nah, ada rencana dong kalau misalkan seandainya aku masuk diiringin sama barongsai, bayangin itu nabrak banget. Ya, itu Ibaratnya tuh aku pengennya jadi princess nih, semua mata tertuju sama aku. Ini harus ada barongsai jalan di depan aku, junang dung gitu-gitu. Terus akhirnya aku jalan dengan pakaian baju aku yang western style. Aku kayak ngerasa nggak match banget ya. deh. Tapi akhirnya nggak sih, nggak jadi karena aku juga itu nggak jadi mau kayak gitu loh. sumbangannya acara persembahan gitu. Karena Iya. itu pun memang dikasih. Jadi disumbangin. dari temennya papaku gitu kan, dikasih ini ada sumbangan untuk tayangin barongsai sama tari 1000 tangan itu. Karena kan tadi tamunya mancanegara. Nah, mereka datang ke sini ya betul. kita sekalian lah kasih hiburan gitu. Ya gitulah. Pokoknya ada 3 tarian pas aku merit gitu. Iya, ada 3 tarian. Jadi orang mungkin udah kelaparan kali ya. Iya. Oh, ini acara terus nih nggak selesai nih, kapan Sampai makannya akhirnya gitu kan. sebelum selesai acara Udah ada yang makan udah pada katanya. makan dong, gara-gara emang kelaparan kan dia. Nah, itu berarti nyambung sama tips kita untuk masalah rundown. Nah, Masalah rundown itu berarti harus benar-benar strict sih. Nah, itu tadi pentingnya pakai WO karena mereka bisa mantau rundownnya, ada timekeepernya kan. Nah, kalau kayak kita kemarin memang ada WO-nya, tapi ada beberapa yang kerja, ada Ada, beberapa yang iya. nggak kerja gitu. gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, sebenarnya semuanya udah lewat. Jadi aku mau cerita ini, kita mau cerita ini karena kita Untuk share ke mau. kalian, untuk share ke Iya, semuanya, dan jangan untuk sampai pengingat terjadi. kita juga Dan sih kalau ternyata banyak banget yang kejadiannya sama seperti kita gitu loh. Pas aku cerita di Instastory aku, mereka tuh pada cerita juga, Oh iya iya, dulu kayak juga. gitu juga, makanya aku nggak berani ngepost gitu. Padahal kan sebenarnya aku pengen juga untuk kayak ngepost di Instastory ya. Sekarang kan semuanya bagus, Instagramable gitu kan, supaya bisa dipost di Instastory. media jahat lah itu Iya. ya, Instagram. Ternyata aku juga kayaknya nggak ada. Ada gak foto nikah gitu? Ada, tapi yang kayak istilahnya aku cari yang bener-bener tuh bisa aku ambil Angle-nya bagus. yang bagus gitu loh, yang nggak kelihatan jeleknya di mana. Ya, kita juga berterima kasih sih sama teman-teman kita yang fotografer. Iya. Tuh Itu keren sih. karena mereka sih kita punya stok Stok foto. banget. Stok foto. Dan bahkan ya sampai saat ini aja kita belum Belum selesai album selesai foto ya, karena emang kita tuh udah kayak udah males banget ngurusinnya, dan kita kan Dan- harus nyari Iya. Dan harus kita dapat all files kan. siapin ya. Kita dapat all files. Karena udah dapat all files jadinya males. males gitu loh, tapi ntar bakalan kita urusin juga lah ya. Jadi Bahkan nikahannya udah 2 tahun, Iya. album fotonya belum jadi. anak udah ada 1 lagi. Tapi Terus kalau padahal kanvas udah jadi. iya, terus itu kan kita juga sekarang harus ngurusin apa, sipil apa sih, Catatan sipil. catatan sipil kan sendiri.
Oh waktu itu ya. Itu juga pas aku udah hamil ya, kita baru Iya udah mau nyiapin. punya anak. Jadi waktu Baru itu udah mau selesai. punya anak, baru catatan sipilnya keluar. Karena ya semuanya ngurus sendiri. Jadi nah itu juga mungkin tips berikutnya adalah kalian persiapin dulu untuk surat-suratnya. Ya ambillah, maksudnya kayak adalah beberapa orang yang kalian Khusus percaya gitu untuk untuk urusin surat. dampingin, ya dampingin kalian lah at least gitu, supaya kalian tuh nggak kayak semuanya tuh sendiri gitu loh. Karena emang capek banget sih, aku tuh sampai keluar kerjaan aku supaya untuk ngurusin meritan ini. Dan bahkan di hari 1 bulan atau berapa bulan sebelum aku merit, aku tuh sampai nangis-nangis karena capek banget gitu loh. Itu tuh kehajar mental juga ya, karena kok capek banget, kok begini, kok gitu, kok bla 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 gitu lah. Dan mungkin ini tips dari aku ya, ini sih pribadi aku sih, nggak tahu sama kamu. Tapi yang paling penting itu adalah Setelah hari setelah resepsi. Iya, dia selalu ngomong gitu sama aku. Jadi ya kita bisa lihat lah, walaupun resepsi pernikahan kita nggak sempurna, tapi ya puji Tuhan sampai hari ini kita bahagia gitu loh. Walaupun sering berantem ya. Walaupun sering berantem pasti ada kan. Iya, sering berantem. Tapi ya itu bumbu-bumbunya, bukannya maksudnya jadi gimana gitu loh. Dan emang banyak banget sih yang kita kayak mengenal pasangan yang ibaratnya aku ngerasa aku udah kenal banget sama dia, ternyata banyak hal yang aku Baru harus kelihatan juga, dan ada juga beberapa hal yang dia harus toleransiin ke aku gitu loh. Masa ada ya? Nggak ada ya? Aku Ada semua ya? nggak ada sih. Dia tipe orangnya tuh yang kayak slow aja gitu loh, ya udahlah terserah kamu mau gimana. Sedangkan aku tuh kayak penuh dengan peraturan, jadi kayak jangan kayak gini dong, jangan kayak gini, harus kayak gini, harus bla bla bla, harus achieve sesuatu gitu loh di tahun ini atau apa gitu loh. Kalau dia tuh yang kayak free, ya flow aja, nge-flow aja segala macam kayak gitu. Jadi ada baiknya juga tapi ada nggak baiknya juga, jadinya Justru itulah kita saling melengkapi. gitu. Itu sih. Oke, video kali ini mungkin segitu aja tipsnya untuk kalian yang mau Tips dan share kita lah. Ya, untuk mempersiapkan merit kalian. Semoga merit kalian itu bisa menjadi momen terindah dalam hidup kalian. Dan jangan lupa juga saatnya setelah udah merit itu kalian juga harus ngebangun rumah tangga kalian supaya bahagia juga gitu. Karena aku pernah denger juga orang ngomong gini lah, orang penting lah gitu. Dia bilang banyak orang berhasil dalam resepsinya karena persiapannya. Yes. Karena orang pasti mempersiapkan resepsi nikah, tapi jarang orang mempersiapkan pernikahannya. Gitu. Jadi banyak orang yang gagal kan dalam pernikahannya. Gitu, padahal resepsinya udah mewah, resepsinya udah mungkin miliaran, udah semua orang lihat pasangan yang perfect gitu, tapi ternyata ada hal-hal miss gitu loh. Ya jadi kita juga nggak sempurna, kita masih belajar, kita sempurna. masih sering ribut juga, kita masih sering beda pendapat, tapi ya saatnya ada satu orang atau salah satu kita gitu yang mau mengalah atau memberikan pengertian, atau kita mau berubah, atau kita mau melakukan yang terbaik untuk pasangan dan rumah tangga kita, ya pasti bisa lebih baik lagi gitu. Ya mungkin gitu aja sih. Oke, terima kasih ya udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dadah.